Oke guys, kita lanjut lagi. Ini masih dalam perjalanan menuju ke Gunung Batok. Kita OTW bareng Mbah Jemu. Ternyata jalannya di sini udah diaspal nih teman-teman, jadi aman. Sampai mana gue Pak? Ngaspalnya? Sampai sini. Oh, sampai depan itu. Tapi ya kok sini bisa diaspal, ceritanya gimana malah ini diaspal lagi? Ceritanya ya jalan ke makam itu. Oh. Karena jalan ke makam diaspal. Kalau di dulu nggak ada Covid, mungkin ya dilanjutkan sampai makam Umur Jeruk. Oh, ini banyak pohon tumbang guys, karena kemarin mau patah kan, karena hujan badai. Oh, ini yang gedung sini itu Kena jalum. Oh, ini kembali ke jalan tanah, tapi sini udah luas juga jalannya, udah muat mobil ya Pak Sony. Mobil sudah sampai tembus dur. Tapi kok jadi cilineh iki? Karena buntu ya dirawat. Karena buntu. Ini yang bekas ban. Kalau zaman dulu saya kecil, di sini ini masih Jalan satu tapak. Saya kalau ke sini sendiri nyari rumput zaman dulu guys, Mbah Jemu nggak ambil singkong. Mbah Jemu ke Kalimantan atau kemana, saya dulu nyaret sendiri, sini sendiri. Terus biasanya kalau hujan gede kabut, saya takut gimana gitu nyari rumput, ngebleng golek suket. Tuh ngaret sendiri, terus tiba-tiba ketemu orang di tengah jalan. Aduh, tuh aku kayak karena gelap gulita, pemandangan cuman jarak ada semeter 2 meter, tiba-tiba ketemu orang, udah kayak ketemu hantu. Wer, kamu kaget. Takut. Ke jalan menuju. Takut kalau di jalan orang gila kan. Ya dewe toh Pak. Dewe ngaret, wedi cilik, kayak pedut. Pandangan terbatas, tiba-tiba nek ketemu wong malah wedi, kaget gua, bukan wedi wonge, jumbul. Jauh ya 3 kilo. Gunung Batok. Ki sampai ngendi iki jenenge? Kesor kono kuwi? Ya, nomor Gunung Kukusan terus iki termasuk Gunung Batok. Uduh jenenge ngebleng kesor kono ngebleng. Ngebleng kan dadi kenangan guys. Sekarang udah banyak pohon jati nih. Gone sipur ki ngendi Pak? Tanah sipur. Kindur bedeng guys. Jadi bawah sini itu bedeng. Ya dulu tuh di Gunung Suruh itu banyak kayu akasia gini teman-teman. Sekarang udah jarang, udah ditebangin ya Pak. Jadi dulu kan tanah. Dulu perhutani. Banyak pohon kayak gini, banyak pohon akasia, terus itunya banyak, boy Pak, cabangnya gede-gede. Aku suka tidur di pohon itu, sambil ngeliat kota Pacitan di sana, sambil mimpi kapan nih saya bisa ke pantai. Karena hidup di sini itu, yang namanya ke kota itu jadi impian guys. Karena tidak setahun sekali bisa ke sana, bahkan saya mimpi aja, hanya cuma mimpi kapan nih saya bisa ke pantai di sana. Sekalinya Allah diijabah. Bukan cuma pantai Pacitan guys, tapi sampai kelempar ke Jakarta. Itulah hidup. Kadang mimpi-mimpi masa kecil itu perlu dibudidayakan gitu ya. Ke anak-anak kita, mereka beranilah bermimpi, bercita-cita, bisa ngebayangin. Karena ngebayangin visualisasi itu perlu, suatu saat akan jadi nyata. Yang mendorong untuk orang bergerak. Mendorong semangat. Ya, jadi nyemangat. Mimpi dulu, ngerti dulu. Oh iya, konoknya keren, itu bagus, saya pengen ke sana. Nah itu loh. Kadang-kadang memikirkan itu aja itu nggak ada. Kalau nggak ada yang mendorong. Saya pernah juga bermimpi gara-gara membaca bukunya siapa ya, tentang Edensor. Bukan, Mbah iki luar negeri. Saya pernah bermimpi suatu saat pengen ke Edensor teman-teman. Saya nggak ngerti Edensor apa, tapi ternyata itu salah satu kota kampung di Inggris yang kotanya tuh indah sekali gitu. Kampung tapi tertata seakan-akan kayak kota. Tapi masih kehidupannya kampung, masih alami. Tapi fasilitasnya udah bagus. Segala macam dan itu indah sekali. Itu namanya Edensor, dan maka saya dulu pernah juga terbayang-bayang, suatu saat saya akan ke sana gitu. Nah, kalau saya sekarang salah satu impiannya ya bisa keliling dunia.
entah Indonesia dulu, dunia, supaya traveling untuk bisa ngeliat-lihat teman-teman. Dan salah satunya kayak gini nih, bareng Mbah Jemu ini suatu hal yang saya impikan untuk bisa ngonten bareng Mbah Jemu, bisa jadi tontonan pada saat jauh. Mbah Jemu juga bisa nonton, saya juga bisa nonton. Dan ini tadi saya ngeliat wifi, siapa tahu nanti bisa masang wifi, Mbah Jemu bisa nonton kapanpun, TV-nya bisa tersambungkan, bisa nonton YouTube, cucu-cucunya tiap hari lewat YouTube. Walau alam, pokoknya niat aja dulu, masalah jalan enggaknya lillahi ta'ala aja. Ya enggak, guys? Pokoknya mimpi harus tinggi, tapi jangan kemimpi-mimpi. Iya toh, Mbah? Ini belajar lagi sama Mbah Jemu. Mbah! Ini Mbah siapa kayak? Andap kiwo. Mbah kepingin Mbah. Oh, dulu. Wedok, Mbah. Oh, itu. Mbah sibuk. Iya. Awas, letok ya. Oke lu. Sorso. Tak panggil mungkin nengok tok. Sampai ngendi wae iki jenenge? Ki Mbah Jemu waktu itu latihan Mbah Boyinem niku. Ini dulu Mbah Jemu jar motor di sini ya, Mbah, lapangan ya, ditandurin ya, Mbah. Hah? Wah. Piye toh? Wah, kita sampai Bideng Mbah Jemu waktu itu belajar motor sama Om Nyotok di sini. Ya, Mbah, lanjut, Mbah. Alon-alon, sing penting kelakon. Kita menikmati perjalanan kali ini bareng Mbah Jemu. Kita ngebolang dulu ke Gunung Batok. Ya, sambil ngobrol kanan kiri teman-teman. Ya, kalau ada baiknya silahkan diambil dari cerita-cerita saya sama Mbah Jemu. Inspirasinya kalau memang positif silahkan diambil. Kalau keburukan ya jangan ditiru, dibuang saja keburukannya. Yang pasti satu kadang-kadang bermimpi untuk ini bisa camping, ngajak Mbah Jemu gitu. Mbah Jemu kan udah biasa di kebunnya, di hutan nih. Anak-anak cucunya diajak camping, ayo Mbah gitu, yang Gunung Batok camping. Yang penting camping itu adalah ada sumber air, Mbah. Ngarep camping enak sumber air, jadi nyari ngising segala macam beda. Ini enggak ada sumber air. Lah itu masalah ini di kebon, golek ono juga perlu tuh, Mbah. Sing enek sumber banyune. Malah ini pok bendo kono ya. Iya. Dekat rumah, ngerasain suasana hidup di hutan gitu, turun ning hutan. Tapi pakai tenda, masak. Neng alas neng kok seminggu. Wah seru ya, Mbah. Tapi enek banyune. Wah iki banyak anu apa jenenge, Mbah? Iki lho jenenge apa iki? Nggih. Pakis. Pakis. Pakis banteng. Ini pakis ini bunganya, daunnya juga enak dimasak ya, Mbak? Enggak. Ya. Pakis yang situ masak ya? Yalah ini pakis. Pakisnya beda. Beda. Ini dulu mematikan ini yang masih muda di saya. Namanya pakis banteng yang Sing dimasak ya apa? dimasak pakis. Pakis banteng. Kelinganku dioseng pakai mie gini, Pak. Iya. Enak. Pakai sayur kan. Nah, ini kita udah mulai memasuki area ngebleng. Bener ya, Pak? Iya. Ngebleng itu ceritanya apa, Mbak? Karena orang tirakat atau piye? Namanya ngebleng itu ya hutan belantara itu ada bangkai di tengah hutan. Bangkai? Ya, Bangkai apa? bangkai orang mati Wih. Dulu gitu ceritanya? di bawah sana. Boleh saking nggak? Terus, Karena mungkin dia kerja nggak ketahuan kelamaan. ya, Apa wongnya? sudah layu, terus tidak ada yang mau jaku, tidak ada yang mau. Wah, atau orang mana nggak tahu. Iya, orang tahu mana tidak tahu, tidak ada Dikuburin di situ. desa yang mengakui, tidak mau mengakui. Zaman dulu itu kan takut pertanyaan pemerintah. Terus yang jago orang Nawangan, maka buminya ini dikasihkan orang Nawangan. Ceritanya gitu, Mbah Jemu. Jadi ada orang meninggal. Dinamakan bumi ngebleng.
Karena itu ngebleng karena ada orang meninggal di situ yang nggak tahu siapa, diketemukan adalah jasadnya saja. Dan tidak ada yang mengakui bahwa ini keluar. Tapi tidak ada yang mau mengakui, Desa Gondang nggak mau, Arjosari sana kecamatan Arjosari. Berarti ini ngebleng ini masuk daerah Nawangan? Iya. Padahal ini deket banget dengan Gondang. Cepet kalau yang dekat Gondang. Ini mestinya areanya masuknya area Gondang karena masih ya di sini Gondang situ tadi, tapi malah ke Nawangan. Nawangan jauh di sana. Tapi emang sudah takdirnya seperti itu, teman-teman.